Salam. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih. Majelis Gereja Kristen Jawa Kemuliaan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus saat ini, Jumat tanggal 2 April 2021, yang akan dilayani oleh Pendeta Setiawan Hartanto SSI. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di dalam persembahan ibadah streaming ini dapat diserahkan atau diambil oleh majelis koordinator komsel masing-masing, dapat juga dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan tanggal pada saat ibadah dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di gereja pada jam kerja, atau ditransfer melalui rekening Gereja Kristen Jawa Kemuliaan atas nama Anna Kristianti BA. Semoga kasih, berkat, dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dapat kita rasakan bersama. Marilah kita memasuki ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan, pukulan bertabur ludah hinaan, dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan NKB 80 bait yang pertama, Di Bukit Golgota. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan keyakinan teguh kita mengkhususkan ibadah Jumat Agung ini di dalam pengakuan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membawa kemenangan dunia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus bagi saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Peristiwa salib adalah peristiwa tragis.
seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib mengajak kita menghayati peristiwa masa kini untuk menemukan jawaban atas pertanyaan. Apakah benar Allah itu kalah dan membiarkan malapetaka menguasai dunia? Atau Tuhan punya cara dalam menunjukkan kehendak-Nya? Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 170 bait yang pertama, Kepala yang Berdarah. Dalam Ulangan 31 ayat ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetapi rohani kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami, dan kemudian kami memuliakanmu, sedang engkau sendiri tak berdaya menahan salibmu. Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan dan kedegilan hati kami, yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Marilah bersama menaikkan nyanyian dari Kidung Jemaat 27 bait yang pertama, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Ia menjanjikan anugerah pengharapan dan sekaligus panggilan untuk hidup dalam terang-Nya. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Tetapi, jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan kesanggupan kita, mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 183, menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas Bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelangi yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Di hadapan-Mu saat ini kami datang bersama untuk mendengar firman-Mu. Di Jumat Agung, proses akhir dalam pelayanan Yesus selama ada di dunia ini. Dan dari proses ini jugalah kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Mampukan kami melalui firman-Mu hari ini dapat kembali menguatkan iman bahwa kematian Yesus disalib bukanlah akhir dari segala sesuatu, akan tetapi menjadi awal akan kemuliaan Allah. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk duduk kembali. Bacaan pertama. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat 12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina.
sehingga banyak orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak seperti membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 22 yang akan kami bacakan. Umat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu, nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia
dihina oleh orang banyak. Semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejaklah aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendiknya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Umat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah.
Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang terkasih, kita akan membaca bagian dari Injil, akan tetapi bacaan Injil akan saya bacakan di dalam Yohanes pasal 19, ayat 28 sampai dengan 42. Injil akan saya bacakan di dalam Yohanes 19, ayat 28 sampai dengan 42. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu, hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yesus dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhnya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayatinya untuk memeliharanya dan memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana
Khotbah tanggal 2 April X1. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini di Jumat Agung kita kembali datang ke hadirat bersama-sama untuk berkumpul menghayati kembali proses bagaimana salib itu hadir di dalam pelayanan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu kalau kita lihat bacaan kita hari ini yang begitu panjang, 2 pasal, mencoba untuk mendeskripsikan peristiwa demi peristiwa. Dan bagian akhir yang baru saja kita baca memperlihatkan itu semua. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan saat ini saya juga kembali mengajak untuk kita semua flashback, melihat kembali saat kita mengalami pergumulan yang ada saat ini. Terlebih bagi mereka yang berdampak luar biasa. Apa itu COVID-19? Entah itu mereka yang harus kehilangan pekerjaan. Entah itu mereka yang karena COVID ini bisnisnya akhirnya terpuruk. Atau mereka yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi karena COVID-19. Entah itu suami, istri, orang tua, anak-anak, kakak, adik, rekan, sahabat. Yang kalau kita lihat sampai saat ini puluhan ribu, bahkan kalau kita lihat secara umum sudah jutaan juga orang yang meninggal karena terpapar COVID-19 ini. Sehingga siapapun mereka tanpa terkecuali sangat terpukul dengan keadaan saat ini. Bahkan sama seperti tema kita, mungkinkah Allah telah kalah? Ya, karena setiap kami berdoa berharap agar dihalau, agar tidak terjangkit, agar tidak berdampak, akan tetapi ternyata yang terjadi adalah yang tadi saya ceritakan. Justru orang-orang terdekat kita saat ini yang sudah banyak terpapar. Sehingga bagi mereka yang memang secara langsung mengalaminya, apa yang terjadi? Kegalauan. Bahkan pertanyaan, Tuhan di mana? Itu akan muncul di dalam benak pikiran. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru melalui peristiwa Jumat Agung saat ini, kita kembali diingatkan. Dan kembali dikuatkan. Yang pertama yang dapat kita lihat, ungkapan dari Tuhan Yesus di dalam ayat 30 Yohanes 19 tadi. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Dalam bahasa aslinya, tetelestai. Sudah selesai, asumsi kita seperti di dalam bacaan saat ini lebih kepada ya sudah selesai, habis, tutup gitu ya, tutup buku. Akan tetapi ungkapan tetelestai ini bukan dalam pemahaman yang sudah habis, yang sudah ditutup. Akan tetapi apa? Selesai untuk melanjutkan episode berikutnya. Selesai saat ini, akan tetapi masih ada kelanjutan untuk melanjutkan satu peristiwa berikutnya. Sehingga sulit memang untuk diartikan dalam bahasa Indonesia. Sehingga lebih kepada ya sudah selesai. Akan tetapi sebenarnya lebih menunjuk selesai saat itu untuk memproses kelanjutan kehidupan selanjutnya. Nah di sini dia, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama yang dapat kita lihat sebagai orang percaya di Jumat Agung ini, bahwa peristiwa salib ya memang saat itu sangat-sangat mengerikan, bahkan membuat banyak orang traumatis. Sama seperti yang sedang dialami saat ini. Banyak dari kita yang mungkin juga traumatis karena dampak COVID-19. Sehingga sulit untuk melangkah, sehingga sulit untuk kembali melanjutkan kehidupan. Akan tetapi tetelestai, Yesus memang sudah mengakhiri kehidupan pelayanan di dunia. Akan tetapi dia siap untuk melanjutkan karya pemulihan selanjutnya. Bukan berarti berhenti karya pemulihan Allah itu. Nanti kita akan lihat di bagian berikutnya.
ini dia. Justru dari hal ini kita kembali dikuatkan bersama. Traumatis, pergumulan yang kita hadapi memang sudah selesai, memang sudah dialami, akan tetapi ada tetelestai yang terus berlanjut untuk karya Allah itu berproses di dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Itu yang pertama, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Yang kedua, yang menarik adalah kaitan dengan proses salib yang menjadi simbol sebagai kita orang percaya. Kalau kita melihat salib merupakan bagian dari keadilan Allah di dalam kehidupan. Loh, kenapa keadilan? Ya justru dari salib kita dapat melihat dan menyaksikan upah dosa adalah maut. Melalui apa? Peristiwa salib yang menjadi simbol ataupun lambang kita sebagai orang percaya, orang Kristiani. Karena disitulah kita dapat melihat keadilan Allah. Upah dosa adalah maut. Sehingga bagi semua yang berdosa mendapatkan maut. Akan tetapi karena salib itu juga, kita pun dapat melihat kasih Allah di dalamnya. Nah, ada dua makna salib berarti. Proses keadilan Allah dalam rangka apa? Upah dosa adalah maut. Akan tetapi dari salib itu juga kita dapat melihat bagian yang kedua. Kasih Allah. Yang harusnya kita yang berdosa inilah yang menanggung. Akan tetapi karena kasih Allah itu juga Allah melalui Yesus Kristus yang menggantikan keberadaan kita. Karena apa? Tidak ada alasan apapun kecuali satu alasannya. Karena kasih Allah. Sehingga dari bagian pemahaman ini kita pun dapat melihat pemahaman mendasar gereja-gereja Protestan. Yaitu apa? Sola Gratia. Apa itu? Keselamatan diperoleh karena grace, karena anugerah Allah. Grace, gracia, anugerah Allah. Ada grace ataupun gracia. Dan dari ungkapan ini kita pun teringat dalam bahasa Indonesia. Apa itu? Gratis. Di sini dia poinnya. Bagian yang kedua itu. Ya. Kasih yang diberikan oleh Allah itu secara cuma-cuma. Gratis. Akan tetapi harganya begitu rupa. Seharga anak. Darah anak domba. Karena itu diberikan gratis, melalui grace, melalui gracia Allah. Karena ini diberikan secara cuma-cuma, karena anugerah Allah, karena gracia yang Tuhan berikan, sehingga bagian yang ketiga, hal ini pun ternyata apa? Berdampak. Seperti yang saya sampaikan tadi, gratis bukan berarti, cuma-cuma bukan berarti tidak berkualitas. Oh enggak, beda. Kalau di dunia saat ini mungkin bisa seperti itu. Wong gratis kok mau selamat gitu ya. Wong makanan gratis kok mau enak. Oh, itu yang terjadi. Jikalau kita dengan model transaksional. Akan tetapi karya Allah gratis itu memiliki nilai yang luar biasa indahnya. Sehingga bagian yang ketiga dapat berdampak di dalam kehidupan. Peristiwa salib mengubahkan yang sangat mendasar dua orang yang baru saja kita baca tadi. Pertama siapa? Yusuf dari Arimatea. Ya, siapa dia? Di sini dikatakan langsung murid Yesus. Kalau kita lihat bagian-bagian sebelumnya, Yusuf Arimatea belum diungkapkan sebagai murid Yesus. Dan dialah sosok yang berani mengungkapkan
Meskipun, dalam tanda kutip, sembunyi-sembunyi, untuk memohon, meminta Yesus dimakamkan, diturunkan dan dimakamkan. Ternyata apa? Peristiwa salib yang grace tadi, karena kasih Allah tadi, dapat mengubahkan kehidupan hati seseorang. Dan yang kedua, tokoh yang merasakan salib itu luar biasa berdampak adalah, kalau kita lihat di sini adalah Nikodemus. Siapa Nikodemus? Di sini dikatakan orang yang diam-diam pada waktu malam bertemu kepada Yesus. Kita ingat, ring the bell. Ibadah di tanggal 14 Maret yang lalu. Ada diskusi antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Bayangkan, yang awalnya dia diam-diam takut, seorang pemimpin agama Farisi ini, saat kematian Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kalau kita lihat di sini, ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Yang dulunya diam-diam, tapi saat ini minyak mur dan juga minyak gaharu. Ibu bapak kalau bisa melihat nanti di internet, kalau saya melihat men-search ini, 50 kati itu lebih kurang 30 kilo. Dan harga minyak gaharu itu luar biasa mahalnya. Sehingga dari 30 kilo itu, jikalau dikurskan $10.000, itu sampai mendekati 4,5 miliar. Bayangkan itu saat ini, kursnya 10.000. Sangat mahal. Terlebih saat itu, minyak gaharu itu luar biasa mahalnya. Dan itu dipersembahkan oleh Nikodemus. Orang yang diam-diam bertemu dengan Yesus. Orang yang secara diam-diam berdiskusi dengan Yesus. Seorang Farisi. Dan bukan sembarangan Farisi. Dia pimpinan di situ. Sehingga di sini Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, peristiwa salib mengubahkan hati dua orang. Bagaimana dengan kita saat ini? Yang mungkin kita juga sudah mengikuti Jumat Agung, bahkan nanti kita akan merasakan roti dan anggur perjamuan. Menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah salib sebagai lambang kasih dan gracia Allah kepada ibu bapak, saudara dan saya dapat mengubahkan kehidupan untuk kita dapat kembali berbalik kepada Allah. Sekaranglah waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa. Kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, dimohon untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, hari ini kami kembali menyaksikan karya salib yang nyata di dalam kehidupan kami. Karena melalui karya salib itu, kami dapat merasakan kasih Allah dalam hidup kami. Dan melalui karya salib itu jugalah kami diharapkan ada perubahan di dalamnya. Karena kasih yang Tuhan berikan itu cuma-cuma. Akan tetapi dengan harga yang begitu mahal. Darah anak domba Allah. Sehingga Tuhan, kami diajak melalui karya Jumat Agung ini, bahkan nanti saat kami menyaksikan dan juga merasakan roti dan anggur perjamuan di Jumat Agung, iman kami kembali dikuatkan, iman kami kembali diteguhkan bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, rela mengorbankan dirinya hanya untuk menebus kami yang berdosa ini. Oleh karena kasih Tuhan, kami pun diajak untuk dapat semangat bangkit menghadapi setiap pergumulan tantangan hidup yang sedang kami alami saat ini. Kami tidak takut ya Allah, karena kami sudah ditebus melalui darah Kristus. Sehingga apapun yang sedang kami alami saat ini, baik itu sakit penyakit, dampak COVID-19, bahkan mengenai pergumulan ataupun relasi kehidupan kami yakin akan Tuhan pulihkan di dalamnya. Inilah seru dan doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita. Dengan mengingat Mazmur 107 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Marilah kita nyanyikan nyanyian persembahan dari Kijung Jemaat 302 ayat 1 dan 2. Ku beri persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala berkat, kasih dan karunia dari Tuhan, berupa firman yang baru saja kami terima melalui gembalamu,
Bapak Pendeta Setiawan Hartanto untuk selalu dijadikan acuan kami di dalam aktivitas kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami juga mendoakan untuk Bapak Pendeta Setiawan Hartanto, kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Pendeta Setiawan Hartanto beserta keluarganya untuk diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan di dalam pelayanannya dan dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan, pada kesempatan ini kami telah memberikan persembahan yang sudah kami kumpulkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan dan pertumbuhan gereja di mana tempat kami beribadah memuliakan Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami ini, dan kami mohon tuntunan dalam kami mengelola persembahan ini. Demikian ucapan syukur dan doa kami yang kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami, tapi lepaskanlah kami, karena mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian saat ini, di Jumat Agung ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sebagaimana yang telah diwartakan di dalam warta gereja, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mengambil dan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, di ibadah Jumat Agung ini kami kembali diundang oleh Tuhan untuk mengikuti sakramen perjamuan. Mampukan kami dapat kembali menghayati dan mengimani bahwa roti dan anggur perjamuan yang akan kami nikmati bersama nanti merupakan lambang dari tubuh dan darah Yesus yang dikorbankan di atas kayu salib, sehingga kami semua memperoleh keselamatan darinya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Umat, mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 157, Perjamuan yang Kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman.
Umat dan Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan siap untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Oleh sebab itu, bagi kita yang ada di rumah, kami persilakan untuk menyiapkan roti ataupun anggur ataupun media lain yang digunakan untuk sarana sakramen perjamuan. Kami persilakan. Umat yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah roti ini. Dengan mengingat dan mengucap syukur atas karya pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terima dan makanlah roti ini. Anggur yang dituangkan di dalam cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah yang dicurahkan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah anggur ini. Dengan mengingat dan percaya akan karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terima dan minumlah anggur ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dengan mengungkapkan ungkapan demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin.
Sebagai ungkapan syukur kita saat kita sudah menikmati roti dan anggur perjamuan, kita akan mengumpulkan persembahan perjamuan sambil memuji nama Tuhan dari PKJ 146, bahwa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat roti dan anggur sudah kami nikmati, dan persembahan sudah kami berikan sebagai ungkapan syukur kami atas karya pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, kami pun siap untuk Tuhan pakai menjadi perantara untuk kemuliaan nama Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah juga melalui persembahan ini, pelayanan kasih kami di GKJ Kemuliaan dapat kami lakukan dan dapat kami bagikan untuk orang lain. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih jurus nama Tuhan menebus manusia. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di sorga, sehingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah kehidupan yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara sekalian. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin.
Majelis GKJ Kamuliaan mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anakku yang telah mengikuti ibadah streaming Jumat Agung dan perjamuan kudus di GKJ Kamuliaan. Tuhan Yesus memberkati.